Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Najmi Laila dengan nomor NIM 2000281. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi tugas akhir dari mata kuliah Sport Medicine. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya mendapatkan tugas akhir membuat presentasi yaitu mata kuliah Sport Medicine yang diampu oleh dosen Bapak Fadlilah Fahmi, SOR MPD. Saya dari Prodi PJKR Reguler 1 semester 7. Maka di sini isi materi saya yaitu tentang olahraga renang. Materinya tentang renang. Penjelasan renang merupakan yaitu di antara cabang olahraga yang dapat dilakukan oleh segala usia. Renang merupakan satu di antara gerakan olahraga yang dilakukan di dalam air. Biasanya renang dilakukan di kolam renang, sungai, danau, dan laut. Dalam hal ini tidak ada aturan khusus. Dan ini menurut para ahli penjelasan dari Soekarno tahun 1985 nomor 1, yaitu renang adalah keterampilan gerak yang dilakukan di air, baik di air tawar maupun di air asin atau laut. Olahraga ini dapat dilakukan mulai dari kanak-kanak sampai orang tua, baik oleh kaum pria maupun wanita. Dan olahraga ini sangat berguna sebagai alat pendidikan, sebagai rekreasi yang sehat bagi keluarga, menanamkan keberanian dan kepercayaan pada diri sendiri. Jenis-jenis gaya renang. Jenis gaya dasar renang yaitu yang pertama gaya bebas atau disebut dengan front crawl atau freestyle, yang kedua gaya dada atau disebut dengan breaststroke, yang ketiga gaya punggung atau disebut dengan backstroke, dan yang terakhir gaya kupu-kupu disebut dengan butterfly stroke. Jenis-jenis gaya renang. Jenis gaya dasar renang yaitu yang pertama gaya bebas atau disebut dengan front crawl atau freestyle. Gaya renang. Gaya renang itu ada 4. Yang pertama ada renang gaya bebas. Tekniknya renang yang dilakukan dengan posisi tubuh menelungkup atau menghadap ke air dengan gerakan tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan air. Yang kedua gaya dada. Teknik renang yang dilakukan dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Ini dikenal dengan sebutan gaya katak, karena gerakan badan meniru katak yang sedang berenang. Yang ketiga gaya punggung. Gerakan kaki dan tangan serupa dengan gaya bebas, tetapi dengan posisi tubuh terlentang dan ke arah atas permukaan air dan berjalan ke belakang. Yang terakhir renang gaya kupu-kupu. Teknik renang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan mengayuh bergerak ke depan, disertai berganti dengan tepakan kaki posisi rapat secara bersamaan. Dan sekarang pokok pembahasan tentang renang gaya bebas. Jadi di sini saya mengambil renang gaya bebas. Teknik renang gaya bebas itu yang pertama posisi tubuh, yang kedua posisi meluncur, yang ketiga gerakan kaki, dan yang keempat gerakan tangan, terakhir pernapasan jangan lupa. Resiko cedera yang sering dialami oleh perenang yaitu dinamakan swimmer shoulder. Pada pemaparan kali ini, pemateri lebih memfokuskan pada cedera renang yang biasa dialami oleh perenang adalah swimmer shoulder, karena cedera ini merupakan keluhan yang paling sering dan umum diderita oleh perenang, sehingga dapat mengganggu proses latihan. Maka amatilah video yang ada pada layar ini. Jadinya cedera. Tanda-tanda terjadinya swimmer shoulder yaitu nyeri di daerah bahu dan juga pangkal paha. Dominan sering terjadi di daerah bahu depan atau samping. Nyeri akan terasa pada gerakan bahu ke belakang ketika posisi mendayung. Adapun proses penanganan untuk resiko cedera yang dialami perenang.
Agar tercapai pemulihan yang sempurna, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan rehabilitasi pada cedera swimmer shoulder, yaitu pada sendi, ruang gerak sendi, permukaan tulang-tulang, ligamentum, pembungkus sendi atau disebut dengan kapsula, dan otot-otot serta tendo yang ada di sekitar. Program rehabilitasi. Adapun menu program yang dianjurkan pada saat rehabilitasi adalah dengan renang gaya crawl atau disebut gaya dada, tetapi dengan takaran sebagai berikut. Frekuensinya 2-3 kali seminggu, intensitasnya rendah ke sedang 30% sampai 60%, durasi waktunya 30-60 menit setiap latihan, dan jarak tempuh yaitu 1000 meter sampai 1500 meter. Diusahakan program rehabilitasi ini pada pagi hari dengan recovery 1-2 menit setiap 50 meter atau 100 meter. Di sini ada pentingnya pemanasan bagi perenang. Peran penting pemanasan pada renang yaitu manfaat untuk melakukan pemanasan sebelum olahraga adalah menghindari resiko terjadinya cedera. Otot tubuh dalam kondisi normal biasanya masih kaku atau dingin. Gerakan pemanasan sebelum berenang bertujuan agar resiko cedera saat bergerak dalam air bisa berkurang. Jenis pemanasan yang bisa dilakukan antara lain jogging, mengayunkan lengan, dan juga skipping. Baiklah, mungkin cukup sekian video presentasi saya kali ini tentang renang gaya bebas. Saya minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri billahi fisabilillah haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.